Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Leo Perkasa. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang investasi reksadana, yang mana penjelasan saya bersumber dari salah satu video Felicia Putri yang berjudul Investasi Reksadana dari Nol. Jadi langkah pertama untuk investasi reksadana, tentunya kita perlu membuka rekening akun reksadana terlebih dahulu. Disarankan secara online, karena lebih mudah, murah, dan produknya lebih lengkap. Misalnya melalui Bareksa, Ajaib, atau Bibit, dan sebagainya. Jadi melalui HP kita tinggal download aplikasi yang disebutkan sebelumnya. Sebagai contohnya melalui Bareksa, ketika kita ingin memulai, tinggal mengklik akun baru dan kalian hanya perlu KTP untuk registrasi. Untuk pemula, disarankan mulai dari reksadana pasar uang, karena produknya anti rugi, harganya selalu naik, karena isinya surat utang dan deposito yang kurang dari 1 tahun jatuh tempo. Yang membedakan pembelian secara online dan lewat bank, salah satunya untuk biaya pembeliannya, itu gratis. Berbeda dengan bank yang memungut biaya pembelian 1-2%. Setelah kita melakukan pembelian, butuh waktu untuk rekap data harganya terlebih dahulu, baru bisa rekap reksadananya. Setelah reksadananya sudah masuk, barulah kita bisa jual. Selanjutnya, setelah beli reksadana pertama, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jadi yang pertama, kita perlu mengoptimalkan setengah dari dana darurat ke reksadana pasar uang. Misalkan pengeluaran kita 5 juta per bulan, maka dana darurat 5 juta kali 6 bulan. Jadi 30 juta. Maka 15 juta uangnya ditaruh di reksadana pasar uang. Jika belum ada, maka tabung setiap bulan. Kedua, coba reksadana pendapatan tetap terlebih dahulu, sebelum ke reksadana saham atau indeks. Mulai dari yang kecil, karena yang paling penting kita memulai terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang How Economy Works. Bersumber dari Siklus Ekonomi oleh Ray Dalio, pemilik hedge fund terbesar di dunia. Ada 3 penggerak ekonomi yang perlu kita pelajari. Yang pertama, productivity growth. Kedua, short-term debt cycle. Dan yang ketiga, long-term debt cycle. Sebuah mesin besar terdiri dari partikel-partikel kecil. Di dalam ekonomi, partikel ini kita sebut sebagai transaksi. Gampangnya maksud dari transaksi adalah ketika uang atau utang kita tukar dengan 3 hal. Yang pertama, goods. Mungkin kita belanja baju atau makanan, kemudian service seperti gunting rambut ke salon, dan yang ketiga financial asset seperti stok. Kumpulan transaksi-transaksi kecil ini kita sebut sebagai market. Terkait masalah transaksi, buyer atau seller terbesar adalah pemerintah, karena pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak dan melakukan pengeluaran berupa belanja negara dengan APBN. Kemudian bagian penting selain pemerintah yaitu central bank, yang berfungsi sebagai pengontrol ekonomi, yaitu dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga, kemudian printing money. Adanya central bank, tentunya ada kredit. Kredit membuat spending kita semakin tinggi. Spending kita merupakan income orang lain, jadi semakin besar spending kita, maka semakin besar income orang lain. Maka hal ini disebut sebagai productivity growth. Salah satu hal yang mendorong orang spending yaitu kredit, karena kita bisa membeli barang lebih awal dengan cicilan. Maka dari itu kredit merupakan bagian penting dari ekonomi, dan kredit merupakan pencipta dari cycle. Pada saat cycle ke atas, maka productivity dan income seseorang meningkat, kredit meningkat, dan spending power meningkat. Ketika ekonomi bagus, harga akan naik, maka terjadilah inflasi. Ketika inflasi terjadi, maka untuk mengontrolnya, central bank akan menaikkan suku bunga. Maka orang akan menjadi lebih sedikit meminjam uang. Jadi ketika orang yang meminjam uang semakin dikit, maka spending akan semakin sedikit. Dan spending seseorang merupakan income seseorang. Maka income seseorang akan menurun. Sehingga hal ini membuat ekonomi menurun. Ketika cycle menurun, maka harga-harga akan menurun. Ketika central bank menaikkan suku bunganya dan spending menurun, maka terjadilah deflasi dan ekonomi menurun. Maka central bank mengontrol hal ini dengan cara menurunkan suku bunga, sehingga orang lebih banyak meminjam uang. Dan hal ini akan membangkitkan ekonomi kembali. Kemudian bubble. Dalam istilah ekonomi, bubble yaitu ketika naik terlalu besar atau debt terlalu besar dan siap pecah kapan saja. Hal ini terjadi ketika satu momen di mana income kita tidak cukup untuk membayar kredit.
Itulah saat dimana orang banyak gagal bayar, otomatis banyak properti yang disita oleh bank. Maka orang secara bersamaan menjual propertinya untuk membayar hutang daripada disita oleh bank. Ketika orang menjual secara bersamaan jutaan properti, harganya tentu akan turun, dan itu disebut deflasi atau resesi. Resesi ini membuat banyak orang gagal bayar dan bank kehilangan pegangan. Karena harga properti yang turun, maka bank tidak punya pegangan karena properti tidak ada nilainya lagi. Maka central bank perlu menurunkan lagi suku bunganya. Tapi ketika sudah tidak bisa lagi distimulus, di mana suku bunga sudah mencapai nol, maka central bank akan memprinting money. Tentunya hal ini akan menyebabkan inflasi. Namun, hal ini tidak bisa dibelanjakan, atau uang ini tidak bisa dibelanjakan. Uang ini akan dibelanjakan untuk financial asset, yaitu government bond. Jadi central bank memberi surat hutang ke pemerintah. Dan pemerintah akan menggunakan uang tersebut untuk merekrut tenaga kerja, untuk belanja pemerintah, sehingga ketika ini terjadi, banyak yang mendapatkan pekerjaan. Kemudian membangun tol, gedung, sehingga ketika pemerintah spend, maka ada pihak yang memperoleh income. Sehingga mereka bisa spend more dan memperoleh income more. Ini akan membuat siklus menjadi naik kembali. Inilah tugas dari central bank. Ketika kita memahami bagaimana jalannya ekonomi, maka kesimpulannya yang kita dapat, yang pertama tentunya pastikan kredit kita tidak lebih besar dari income. Kedua, pastikan income kita tidak lebih besar dari productivity. Penjelasan terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu tentang hedging. Hedging adalah strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Hedging memberikan kesempatan bagi trader untuk melindungi diri dari kemungkinan rugi atau loss, meski ia tidak tengah melakukan transaksi. Caranya dengan memperkecil risiko merugi ketika pergerakan nilai tukar mata uang tidak memungkinkan trader meraih profit. Biasanya posisi merugi trader akan tertutup otomatis ketika harga sampai pada level stop loss, margin sell, atau cut loss. Sekian hasil dari penjelasan saya. Mohon maaf atas kekurangan penjelasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.